Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah homiletik dengan khotbah kontekstual. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan boleh melimpah atas setiap pribadi kami, atas apa yang kami dengar, apa yang kami dapati. Biarlah itu membangun, menolong kami, memperbaharui kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, baiklah biarlah kasih setiamu melimpah atas setiap pribadi kami. Berikan hikmat pewahyuan atas hamba-Mu, biarlah benar apa yang diberitakan semuanya berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatunya, dan biarlah perkuliahan ini boleh kami jalani dengan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita dalam ayat ini, dalam khotbah hari ini adalah tentang Nasar Yeftah, di mana kita tahu bahwa sebuah nasar adalah sebuah kata janji, di mana ketika kita bernasar, ketika kita berjanji, itu harus ditepati, karena janji itu adalah hutang yang tertunda, yang harus kita bayar, yang harus kita tepati. Nah, kita akan belajar dengan salah satu tokoh Yeftah, di mana dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40 dengan judul ditulis Nasar Yeftah. Pada waktu itu Yeftah bernasar ketika dia melawan Bani Amun. Dia bernasar kepada Allah bahwa kalau Yeftah menang, mengalahkan Bani Amun, maka dia bernasar seperti ini. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amun itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amun, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yeftah, tapi yang pasti adalah dia menginginkan kemenangan yang besar terjadi atas hidupnya dan atas bangsanya. Dia menginginkan sesuatu hal yang luar biasa terjadi, dan saya yakin dia mungkin polos atau mungkin dia tulus dengan melakukan itu dan bernasar kepada Allah. Tetapi saya yakin juga ketika Yeftah bernasar itu, dia tidak memikirkan siapa yang akan keluar dari pintu rumahnya itu ketika dia memenangkan peperangan itu. Mungkin saya bisa istrinya, mungkin saja anaknya, atau mungkin kambing dombanya. Tapi saya yakin kambing domba tidak akan masuk dalam rumah. Atau mungkin budaknya, atau mungkin siapapun. Dia tidak berpikir. Tapi yang pasti waktu itu, yang Yeftah pikirkan adalah bagaimana dia memenangkan peperangan itu dengan Bani Amun. Dan apa yang terjadi? Keberhasilan akan kemenangan melawan Bani Amun itu terjadi. Tuhan kabulkan. Ketika Yeftah sedang bersorak-sorak, dia pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Dia menemukan anaknya, perempuan satu-satunya. Dan tidak hanya anak perempuan satu-satunya, tapi anaknya satu-satunya, anak tunggalnya, menghampiri dia sambil menari-nari. Kita lihat. Ketika Yeftah pulang ke Mizpah, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Apa yang terjadi?
Ketika anak perempuan itu menyambut ayahnya karena kesukacitaan, karena kemenangan yang besar, Yefta langsung mengoyakkan pakaiannya. Dia bilang apa? Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur," katanya. "Luluh, dan kau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Apa yang terjadi? Seringkali kita atau pribadi kita bernasar, berdoa kepada Allah. Dan seringkali kita bernasar tanpa kita memikirkan apa yang terjadi ke depannya. Seperti contoh kita berdoa, "Tuhan, kalau saya lulus, saya pengen pesta besar-besaran." Ketika lulus, kita nggak punya duit, kita nggak punya uang, tapi kita sudah berjanji kepada Allah. Kita pusing sendiri. Sama ketika Yefta mengalami itu, dia berkata, "Celakalah aku, karena aku harus kehilangan anakku satu-satunya, kehilangan anak gadisku perempuan satu-satunya." Dan dia berkata kepada anakku, "Engkau mencelakakan aku sehingga aku tidak bisa berkata mundur dari nasar itu." Kebayang ya? Yefta pada waktu itu mengalami sukacita. Tapi ketika dia bertemu dengan anaknya, dia mengalami luluh katanya. Luluh hatinya, hancur hatinya. Nah, seringkali kita berdoa kepada Allah dan kita bernasar kepada Allah tanpa satu pola pikir yang tepat. Padahal firman Tuhan berkata, "Berdoalah kepadaku dengan tidak putus-putus dan mintalah apa yang kau perlukan." Dan Allah tidak pernah menuntut balik supaya kita memberi sesuatu kepada Allah. Karena apa yang tidak Allah punya, semuanya Allah punya. Allah tidak menuntut harta kita, Allah tidak menuntut hidup kita, Allah tidak menuntut banyak hal pada kita. Tetapi apa yang Allah inginkan? Allah hanya ingin supaya ketika engkau berdoa, berdoalah dengan tak putus-putus untuk segala permohonan. Tidak hanya untuk permohonan, tetapi untuk berdoa kepada banyak orang. Berdoa untuk bangsa, berdoa untuk orang-orang sekitar kita, berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, berdoa untuk pendeta kita, berdoa untuk orang-orang yang sakit, berdoalah. Maka semuanya itu akan Tuhan berikan kepadamu. Nah, seringkali kita sepertinya menyogok Tuhan dengan kita bernasar. Kita seringkali menyogok Tuhan dan berpikir mungkin dengan cara bernasar akan terkabur dengan cepat. Tuhan akan izinkan segala sesuatunya. Tetapi jangan sampai apa yang kau nasarkan adalah apa juga yang akan membuat kau terpuruk begitu luar biasa. Belajar dari Yefta ini, kita sadar, kita harus tahu ketika kau berdoa dan ketika kau bernasar, bernasarlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti contoh, kalau engkau berdoa, berdoalah, "Tuhan, aku berdoa kepadamu. Ketika aku lulus, aku ingin memberikan hidupku sepenuhnya kepada Engkau untuk melayani Engkau dimanapun Kau utus. Aku mau, Tuhan." Itu adalah konsekuensi untuk diri kita. Tanpa kita harus melibatkan orang lain, tanpa kita harus melibatkan banyak orang. Karena saya yakin nasar yang tepat adalah nasar yang membawa kita untuk semakin kita dibangun, diperbaharui. So, apa yang harus kita lakukan? Berdoalah dan bernasarlah dengan tepat. Kata nasar dalam kamus perjanjian, dalam kamus bahasa Indonesia itu berjanji. Dan kalau kita sudah bernasar, kita harus menepati janjinya. Sekecil apapun nasar itu. Sekecil apapun nasar itu harus ditepati. Jadi, mari kita berdoa kepada Tuhan dan bernasar kepada Tuhan dengan tepat.
Apapun nasar itu, apapun doa itu, bila doa itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita, doa itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Doa itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang sekitar kita. Karena yang Tuhan inginkan adalah hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah pribadi kita yang selalu berserah, bersandar kepada Tuhan. Sehingga apa? Tak jemu-jemunya kita berdoa kepada Allah dengan kebenaran-kebenaran yang kita hidupi. Ya, kebayang ya ketika ketika anak gadisnya harus dikorbankan sebagai persembahan korban bakaran, dan anak gadis ini pun menyetujuinya. Saya yakin kesakitannya luar biasa atas Yefta dan istrinya, kesakitan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi apa daya, dia harus menepati janji itu kepada Allah. Dia harus menepati janji itu kepada Allah, sehingga dia tidak bisa berkata, oh no, oh tidak, enggak. Dia harus menepatinya, dan dia mengorbankan anaknya sebagai persembahan korban bakaran karena kemenangan dia atas melawan Bani Amon. Mari saudaraku kekasih, dimanapun kau berada, nyatakanlah segala permohonanmu kepada Allah dengan tepat. Bukan hanya untuk memuaskan nafsu kita, bukan hanya untuk memuaskan kedagingan kita, tetapi supaya mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi. Dimanapun kita berada, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun itu, perekonomian, kesakitan, atau apapun pergumulan-pergumulan, berdoalah kepada Allah dengan tak jemu-jemu, tidak putus-putus. Berdoalah dan mintalah kepada Dia kesembuhan, mintalah kebijaksanaan kepada Dia, mintalah sesuatu hal yang membuat engkau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Maka yakinlah Tuhan akan sediakan segala sesuatunya dengan tepat. Karena Tuhan di Alkitab dikatakan bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya. Indah ketika engkau harus mengalami satu terobosan yang luar biasa. Indah pada waktunya ketika engkau harus mengalami kesembuhan daripada Allah. Indah pada waktunya ketika engkau harus mengalami banyak perkara-perkara dengan Allah. Karena engkau mengandalkan Allahmu dengan tepat. Karena engkau berdoa kepada Allahmu dengan benar. Jadi mari sama-sama kita berdoa, sama-sama kita meminta kepada Allah kita. Boleh bernasar? Sangat boleh. Tapi bernasarlah untuk mendatangkan damai sejahtera. Bernasarlah bukan kepada orang lain. Jangan juga kita bernasar, Tuhan kalau saya lulus nanti saya pengen orang tua saya A, B, dan C. Oh no, tidak. Jangan seperti itu. Tetapi pastikanlah bahwa nasarmu itu adalah untuk dirimu sendiri, yang membangun hidupmu, yang menolong hidupmu, yang membuat engkau semakin bertumbuh. Seperti saya bernasar seperti ini. Saya bernasar kepada anak-anak saya, Tuhan, kalau Tuhan berikan anak kepada saya akan memberikan dia kepada Tuhan sebagai pribadi yang akan menginjili, yang akan pergi kepada suku-suku bangsa untuk menginjili banyak orang di luar sana, untuk menginjili banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat kedokteran, lewat kesehatan. Saya rindu supaya mereka boleh menjadi dokter dan mereka boleh pergi ke daerah-daerah terpelosok. Mereka boleh pergi untuk memberitakan Injil melalui apa yang mereka punya. Dan buatlah saya sebagai bapa rohaninya, sebagai bapa jasmaninya, untuk menolong dia, untuk menolong, membantu dia melakukan apa yang menjadi nasar, apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidupnya. Sehingga apa? Itu membawa damai sejahtera bagi kita. Mari kita lakukan apa yang kita memang mau lakukan. Kita lakukan apa yang memang mendatangkan kebaikan, kedamaian sejahteraan. Karena saya yakin Allah yang kita punya adalah Allah yang mendatangkan damai sejahtera.
Allah yang kita punya adalah Allah yang mendatangkan sukacita, sehingga ketika kita mengalami jawaban doa, kita juga mengalami kedamaian dan sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan membuat kita semakin mengerti akan arti Nasar itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar, yang kami dapati. Biarlah firman ini boleh menguatkan, membantu, menolong kami untuk kami semakin mengerti pengenalan akan Engkau untuk hidup kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak sembarang sesumbar bernasar, tetapi kami menjadi pribadi yang bernasar karena mendatangkan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar dari Yeftah dan kami mulai mengerti bahwa kami berdoa dengan bersungguh-sungguh sambil berjaga-jaga Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu berkatilah hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom.